Shalom. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di Zoom maupun yang onsite. Selamat berjumpa kembali. Saya percaya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyempatkan kita kembali bersekutu memuji membesarkan akan nama Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita di sore hari ini. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita datang kepada Dia. Tuhan Allah, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang memuji membesarkan akan nama-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, mari sucikan kuduskan kehidupan kami. Mari ampuni salah dan dosa kami yang kami berbuat, Tuhan Yesus, yang melukai hati-Mu, yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kelayakan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang kami sembah, yaitu Raja di atas segala raja, yang akan hadir bersama-sama dengan kami di sore hari ini, menjamah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh beroleh berkat di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab yang ku sembah, yang ku sembah hanya yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Yesus,
Engkau luar biasa, Engkau begitu baik. Kami mencintai dengan seluruh hati kami, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami mau terus mengangkat tangan kami untuk mematuhi Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupikan segalanya. Katakan menjadi siap di mana biarlah jasmani itulah tanda baru. Haleluya. Menjadi hidup baru, biarlah jasmani jangan tenang. Jangan tenang. Haleluya. Berkenali ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan mengajar dan menambahkan. Berkenan bersama Tuhan yang selalu mencukupikan. Menjadi siap, menjadi siap katakan hatimu, katakan padamu itulah tanda berubah. Menjadi siap dia katakan hatimu bersama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, Tuhannya besar, kemurahannya besar, tiada kematian. Bukan dapat, aku bukan dapat bersama Tuhan kasihnya. Oh, besarnya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ada, haleluya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, jiwaku disambung besarkan Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahan besar, tiada kematian. Aku ada
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditabur olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditabur olehnya. Tuhan yang terima kasih, Engkau menolong kami, Engkau menolong kami, jiwa kami ditembus oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Mari kita berikan kepala, kita berdoa. Kita kepala, kita berdoa. Bapak, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Ya, kalau usia setiap peralatan yang kami pakai, yang apapun yang kami gunakan Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, biar itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Bapak secara manusia kami tidak mampu Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena kemurahan-Mu Bapak, kami percaya semuanya itu ada. Dan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Jadi sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman, dan biarlah firman-Mu itu yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, menasihati kami, membangun kami dalam iman percaya kami akan Engkau Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu belum berasal pada Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berjanji Tuhan, hamba baikkan segala puji hormat kami hanya bagi-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur pada sore hari ini kita masih boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara on-site. Saya percaya semua semata-mata karena kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Selalu saya bilang, kalau bukan Tuhan, kita nggak ada, saudara. Dan saya bersyukur pada sore hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dan mau memberikan kekuatan bagi kita. Tema yang Tuhan berikan bagi kita pada sore hari ini yaitu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Satu hal saya sungguh bersyukur dan terima kasih. Sebab tolong untuk anak-anak, tolong tidak berisik. Please. Coba tolong dikecilin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya, bagaimana kita ada semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di sini kita semua bersyukur dan terima kasih. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi lagi, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba tolong share. Tolong. Jadi tema kita kali ini yaitu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat ini ditekankan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apapun di luar Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara kasih Tuhan. Apapun yang kita jalankan dalam hidup ini, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saya percaya itu semua semata-mata tidak bisa kita jalankan dan kita tidak bisa lakukan semua itu karena kekuatan kita, saudara. Saya percaya itu semua semata-mata karena apa? Karena Tuhan. Alkitab mencatat di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sama aja, saudara. Kalau bisa kita lihat, kita pelajari bahwa kita dikatakan dengan jelas bahwa manusia itu terbatas dengan kekuatan, saudara. Saudara punya kepandaian, saudara punya keahlian, saudara punya jabatan, saudara punya kedudukan atau apapun juga. Saya percaya kalau Tuhan tidak menyertai kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Ini banyak yang saya alami, saudara, dalam hidup saya. Betul, tanpa Tuhan menyertai, tanpa Tuhan campur tangan di dalam setiap persoalan kita nggak ada apa-apa, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekayaanku, jabatanku tidak dapat menolong kita dalam menyelesaikan persoalan, saudara. Pergumulan tetap pergumulan, saudara, kalau di luar Yesus. Karena apa? Kita tahu tanpa pertolongan Tuhan, sebagaimana tadi pujian nyanyikan, bahwa dia adalah satu-satu penolong kita, saudara. Dia adalah satu-satu pengharapan kita dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Saya katakan kehidupan ini tidak semakin baik, saudara. Banyak sudah diprediksi untuk tahun-tahun ke depan. Bahwa betul-betul persoalan demi persoalan itu akan masuk di dalam dunia kehidupan kita, saudara. Dan kita sudah tahu bahwa di luar sana, saudara, yang namanya Eropa udah pelan-pelan, udah ada bangkrut. Asia juga yang ini kita lihat juga Kamboja segala semua itu sudah betul-betul kita ini. Tetapi bersyukur kita masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Saya percaya kalau Indonesia masih boleh berdiri sampai saat sekarang ini, itu semata-mata bukan karena siapa-siapa, itu karena Tuhan yang menyertai kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di sini kita lihat dengan kata lain, saudara, kalau dikatakan di luar Yesus engkau tidak bisa buat apa-apa. Dengan kata lain, bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh kita, saudara. Tetapi kita yang butuh Tuhan, saudara. Pada saat kita menghadapi masalah demi masalah, saya percaya. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, baik itu sekalipun masalah pelayanan sekalipun, saya percaya
tanpa Tuhan menyertai kita, tanpa Tuhan beserta kita, saya percaya itu semua akan sia-sia adanya. Nggak ada yang bisa kita banggakan bahwa bisa kasih Tuhan. Saya percaya pada saat kita berharap sepenuhnya pada Tuhan, pada saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan menolong setiap persoalan kita. Amin. Di sini kita lihat bahwa urusan kasih Tuhan, bahwa bukan hanya itu aja, kita belajar dari Lukas 5 ayat 4, saudara. Di sini kita lihat bahwa urusan kasih Tuhan, seorang yang namanya Simon Petrus, sekalipun dia nelayan, boleh bilang dia betul-betul dia udah pakarnya untuk menangkap ikan, saudara. Tetapi kalau betul-betul kalau misalnya kita lihat, kalau dia mengandalkan kekuatannya, itu tidak akan berhasil, saudara. Alkitab mencatat semalam-malaman dia untuk menjala ikan itu nggak didapat, saudara. Sekalipun dia ini, tetapi kita lihat ini Lukas 5 ayat 4, kita belajar dari Simon Petrus. Tidak ada manusia yang hebat, saudara. Mari kita belajar dari Simon Petrus. Setelah selesai Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Setelah Yesus berkata, saudara, Yesus berkata kepada Simon untuk menebarkan jalannya. Dalam hal ini apakah Yesus tidak tahu kalau Simon itu nelayan, saudara? Saya percaya kalau Yesus tahu persis siapa Simon Petrus. Dia nelayan, kehidupan sehari-harinya untuk menangkap ikan, menjala ikan. Tetapi satu hal, kenapa dia perintahkan untuk itu? Karena dia mau menunjukkan bahwa tanpa aku tidak bisa buat apa-apa. Di sini kita lihat bahwa Yesus kasih Tuhan. Dikatakan apa? Yang sehari-hari tidak tahu kapan ikan itu ada, kapan ikan itu juga di mana adanya ikan. Ini sering kita alami dengan kita juga, saudara. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Kita seolah-olah lebih pintar dari Tuhan. Kenapa, saudara? Begitu juga dengan Simon. Di ayat 5 dikatakan ini, baca baik-baik. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Dengar baik-baik, saudara. Bahwa dikatakan apa? Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Sering di dalam kehidupan kita, saudara saya, banyak perkara yang kita alami. Seringkali kita bilang, Tuhan, kasarnya aku ini lebih tahu daripada Engkau. Aku ini lebih tahu daripada Engkau. Engkau gak usah campur deh. Tetapi Simon Petrus, dia sadar, saudara. Kekuatannya, kemampuannya, dia sadar. Dia bicara dengan siapa? Dia bilang, Bu, sepanjang malam kami sudah mencoba. Tapi nggak ada juga ikan. Tetapi pada saat Yesus menyuruh dia, dengar baik-baik. Pada saat Yesus menyuruh dia, maka apa? Maka aku akan menebarkan jalan juga. Karena perintah Tuhan. Dia sadar, dan betul-betul dia sadar, saudara, bahwa dia percaya kalau Tuhan yang suruh pasti ada mujizat yang terjadi. Amin. Banyak di dalam kehidupan kita, saudara, pada saat kita menghadapi masalah, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Kita sudah serahkan dengan Tuhan, Tuhan, itu masalah. Tetapi pada saat kita menyerahkan, pada saat Tuhan bilang, lepaskan, kita tetap tidak pegang terus masalah yang kita hadapi. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Bukan Tuhan tidak mampu, tetapi Tuhan bekerja sama dengan kita adalah kawan sekerja dengan kita. Saudara kalau melihat mujizat, saudara harus bekerja sama. Apa yang Tuhan katakan bagi kita untuk kita kerjakan, kita lakukan lagi. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan nanti yang buat mujizat. Di sini kita lihat apa usaha di situ. Dia berani seperti ini, tapi ada nggak berani tahu dengan kita jujur aja. Saya pernah ngalamin, Tuhan, udah sepanjang hari Tuhan, udah sepanjang minggu ini aku berdoa ini. Tapi Tuhan bilang lakukan apa yang aku mau, yang aku mau. Kadang-kadang di dalam Tuhan itu terbaik, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Yang tidak ada menjadi ada. Kalau dia Tuhan yang bisa lakukan apa yang manusia bisa lakukan, dia bukan Tuhan. Amin. Dia bukan Tuhan. Justru karena kita tahu kita nggak mampu, kita butuh Tuhan. Di sini yang kita lihat Bapak Saudara. Tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Dari sini dikatakan apa? Sama yang selalu dialami juga dengan Simon, dengan kita ini. Kadang-kadang apa? Kita bicara tanpa berpikir, saudara. Alkitab mengajarkan kita apa? Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Alkitab mengajarkan. Tapi seringkali pada saat kita menghadapi masalah, kita bawa semuanya dengan Tuhan. Lebih baik kita banyak ngomong daripada Tuhan yang banyak bicara dengan kita. Betul? Seringkali kita bilang, Tuhan, enggak. Masalahku banyak, Tuhan. Masalahku berat. Kalau selamanya engkau melihat masalah itu lebih besar pada Tuhan yang kita sembah, selesai. Kau tidak pernah bisa melihat mujizat. Tetapi pada saat kau menghadapi masalah, engkau melihat Tuhan lebih besar pada masalah yang kau hadapi. Engkau akan melihat mujizat. Masalah yang kita hadapi itu kecil, saudara. Jangan kita selalu membesar-besarkan masalah. Sehingga kita tidak pernah melihat mujizat yang kita hadapi. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kreatif. Dia selalu punya cara untuk memberkati kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa, saudara, dengan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan yang jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Di ayat 7-nya, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini memang keras prosedur. Tuhan sendiri yang bicara. Di luar aku kau tidak dapat buat apa-apa. Di luar aku kau tidak dapat buat apa-apa. Coba tolong. Di sini kita lihat saudara kesimpulan. Puji Tuhan, Simon Petrus menyadari kesalahan. Pada saat dia pasti disuruh lebah, jalan. Saudara lihat saudara kesimpulan. Kita lihat. Dan dia juga dipercaya bukan hanya sekedar percaya, saudara. Tetapi dia melangkah dengan iman. Saya percaya pada saat Tuhan menyuruh kita, pada saat Tuhan berbicara bagi kita untuk apa yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita percaya pertama, yang kedua kita harus melangkah dengan iman. Sebagaimana Simon Petrus juga mengajarkan. Dia melangkah dengan iman, dia tegakkan jalannya. Apa yang terjadi, saudara? Di ayat 6, saudara, dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Luar biasa, saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Saya percaya kalau ayat ini saya balik, saudara. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak menangkap sejumlah besar ikan. Betul? Tetapi karena mereka melakukannya apa yang dikatakan Tuhan untuk dia lakukan. Sehingga mujizat terjadi, saudara. Di sini ayat di atas menjelaskan bahwa setelah kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Kenapa mujizatnya terjadi dalam hidup kita? Karena kita tak percaya. Iman kita seperti imannya Thomas, saudara. Setelah kita melihat baru kita percaya. Kita mencatat dengan jelas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang benar hidup karena iman. Kalau saudara melangkah segala sesuatu di dalam hidup ini, saudara berjalan di dalam hidup ini, kemanapun saudara melangkah, dan semuanya aman-aman aja, beres-beres saja, kita tidak butuh Tuhan. Tetapi kita tahu, saudara, kita ini terbatas. Kita mencatat di luar aku tidak bisa buat apa. Ini yang luar biasa, saudara. Kita mengingatkan kita betul kita sadar sebenarnya bahwa kita butuh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan hancur, saudara. Saudara tidak bisa backing. Karena saudara mau saudara punya backing tentara, polisi, tidak bisa, saudara.
Saudara hanya punya Tuhan. Itu aja saudara. Pada saat saudara betul mengandalkan Tuhan dalam hidup, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Di sini kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan. Jabatan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, saudara. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu tidak terbatas. Di sini kita lihat saudara. Di dalam ayat 6 ini, kalau saudara baca lagi lebih jauh lagi, ayat 7, ya kan? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, yang saya dapat dari firman Tuhan ini sungguh dahsyat. Nah, Tuhan panggil kita bukan hanya menjadi, kita dipanggil bukan hanya sebagai panggilan, tidak dari umat pilihan. Tuhan mau memberkati kita. Kita diberkati untuk memberkati. Saudara, Simon Petrus dia tidak, pada saat dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dia panggil semuanya untuk kapal-kapal semua sandar dekat-dekat dia. Kenapa? Udah nggak tahan lagi tuh. Kapalnya hampir tenggelam. Sebegitu banyaknya betul-betul berkat yang Tuhan berkati bagi dia pada saat itu. Dan tidak egois, saudara. Seringkali egois. Kita dapat berkat sesuatu berkat dari Tuhan. Selalu kita makan sendiri, saudara. Biarlah kita menjadi saluran berkat, saudara. Kita diberkati untuk memberkati. Sebagaimana Yesus datang, aku datang untuk melayani, untuk dilayani. Saya percaya hidup kita ini kita berpakai. Di sini kita lihat saudara, nanti lebih jauh lagi saudara, kalau melihat firman Tuhan ini luar biasa saudara. Bukan hanya sampai di situ saudara. Ketika semua berkata hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang dosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dia takut oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Di sini kita lihat saudara, jangan kita ikut Tuhan itu cuma mengejar berkat saudara. Saudara untuk diberkati saudara. Tetapi kalau saudara mengejar berkat, itu yang salah. Berkat itu hanya bonus. Alkitab selalu mengajar saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang Alkitab. Yesus mengajak kita berdoa juga. Berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Tapi banyak anak Tuhan makanan yang secukupnya betul, cukup sampai cukup sekenyang. Sampai nggak bisa lagi makan gimana. Dan kita lihat saudara, ini kita banyak belajar dari Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh lagi saudara. Di situ ada singkat cerita. Simon Petrus, Yakobus dengan Yohanes dan teman-teman yang lain akhirnya diangkat Tuhan bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Dan saya percaya kita semua juga dipanggil untuk ini, saudara. Untuk semua kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan. Kadang-kadang cuma dua saya bilang. Untuk kita bertobat, kita ini hamba setan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggalkan sifat kita yang lama. Kita kembali pada Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Cuma dua. Dan selalu saya katakan, perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, itu menentukan siapa. Amin. Ini yang saudara. Saudara tidak perlu pasang merek saudara. Besar-besar. Saya anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tidak perlu saudara. Dari sifatmu, dari sikap, dari perkataan, dari perbuatan, orang sudah mendengar. Lalu kehidupanmu engkau jadi ganti. Sehingga siapa yang tunggal Bapakmu yang di surga ditunggal. Amin. Di sini kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Kembali di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya mau ini. Kembali firman Tuhan ini. Dia katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan, ini dahsyat. Kalau kita tinggal di dalam dia yang ada buah roh, yaitu kasih. Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam dia. Nah, kita bilang apa? Ia akan berbuah banyak. Pertanyaan saya, sudahkah kita berbuah banyak? Tuhan identik dengan kasih, betul? Allah adalah kasih. Makanya buah roh itu cuma satu sebetulnya. Kasih. Yang lain itu embel-embel. Ya kan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan seterusnya itu. Tetapi utamanya pertama kasih. Orang iman, pengharapan dan kasih itu terlebih besar dari semuanya itu ada kasih. Betul? Nah, kita punya bicara. Nah, kalau kita hidup di dalamnya dan dia di dalam kita, saya percaya buah apa yang kita bisa bagikan? Kasih. Kembali firman Tuhan juga mengingatkan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya bilang, saudara, saya memang kemarin ada kita beberapa waktu yang lalu, ada sebulan yang lalu, saya juga sudah ikut Zoom dengan Australia. Jadi situ boleh mengutarakan apa yang menjadi kerinduannya, dia mau tanya silakan dijawab, nggak ada yang lebih. Kita sama-sama belajar. Jadi pasti bilang, bagaimana ini untuk masalah perpuluhan? Saya nggak berani ngomong. Soalnya kalau buat saya itu punya nggak berani, belum waktunya. Saya bilang. Perpuluhan itu banyak orang bilang perpuluhan itu seper-10. Ya kan? Tetapi Alkitab bilang apa yang mengajarkan kita? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Tuhan suruh memberikan semua, seseorang memberkati gereja Tuhan, silakan semuanya. Mungkin kadang-kadang Tuhan bilang, enggak usah, tunduk aja. Dan memang kita lihat saudara, ini betul, makanya kita mau menjadi pelaku. Saya kadang-kadang tapi ada aja pertolongan Tuhan. Bagaimana? Saya udah bilang, kalau saya merenungkan kebaikan Tuhan, nggak ada habis-habisnya. Cuma air mata bisa keluar dari mata saya, saudara. Saya cuma bisa menangis. Tuhan itu baik. Itu sebabnya saya terus memasak Bapak Ibu Saudara. Saudara betul-betul mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita cuma bilang gitu ya, aduh saya dengar dari Indonesia, Tuhan itu dahsyat. Saya nggak alami, percuma saudara. Ibu Vera juga bilang, waduh Pak, Tuhan itu Allah penyembuh, Allah yang keluarga. Saya nggak pernah alami, saya bilang. Percuma saya ikut Tuhan. Justru itu kita minta dengan Tuhan. Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Apa yang saudara butuhkan saat-saat ini, akhir-akhir ini, hari-hari ini, apa yang saudara? Damai sejahtera, dia ada sumber. Saudara perlu sukacita untuk menghadapi kehidupan yang ada sekarang ini. Saya udah bilang, dunia ini tidak semakin baik. Tetapi saya percaya, bersama Tuhan, dia akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah yang ada. Di sini kita lihat saudara, kita mencari kalau aku tinggal, akulah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah rantingnya. Saudara, kalau kita rantingnya, kalau ranting lepas dari pokoknya, kita tidak akan bisa hidup. Dan ranting itu akan mati. Tetapi selama ranting dengan pokoknya,
Pohon ini yang memberikan sumber makanan bagi ranting yang ada. Dia akan terus, dia akan bertunas, dia akan terus berakar, dan dia akan terus berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati semua orang. Dengar baik-baik. Tidak ada pohon yang bisa menikmati buahnya sendiri. Pernah dengar? Pohon nangka, itu pohon nangka dimakan buahnya sendiri. Nggak ada. Yang nikmati siapa? Orang lain. Orang lain yang nikmati. Pohon durian. Apa pohon durian itu yang nikmati? Enggak. Yang nikmati siapa? Orang lain. Begitu juga kita. Yang nikmati bukannya kita, saudara. Orang lain. Di mana kita berada? Di mana kita ditempatkan? Aduh, rasanya kalau ada buberan nggak enak. Biasanya ada buberannya, aduh, ada damai, ada sukacita, bisa berdua sama-sama. Itu ada satu kerinduan, saudara. Jangan kita diomongin, baguslah dia nggak datang. Yang jadi berkat, buat apa? Buat ada dia, baru double maker, jadi bikin masalah. Tetapi bila kita betul-betul kita boleh hidup. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah caranya. Dan saya percaya kita ini caranya, saudara. Kalau kita caranya, otomatis buahnya itu dari buah yang sama, dari pohon. Pohon itu dikenal dari buahnya, betul? Kalau kita bilang Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita buahnya harus ada buah benar dari Yesus. Itulah dibilang apa, dikatakan apa? Di dalam aku dan aku dalam ia berbuah banyak. Berbuah banyak itu buah apa yang bisa dihasilkan dari Yesus? Kasih. Kita bisa care melihat orang. Kita bisa melihat orang baru berpunya belas kasihan. Saya udah bilang kemarin, ada yang datang saya bilang, ya kan, Pak, kami minta doain. Saya bilang, keluarga ini mau usaha. Satu hal saya selalu ingatkan, Alkitab mengajarkan, bukan saya yang mengajarkan. Di dalam Yakobus 4, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau buka usaha, kita mau bekerja, kita mau sekolah, kita mau apa, semua libatkan kita. Itu sebabnya, di luar aku, kau tidak bisa buat apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kalau kita tidak di dalam dia yang ada buah roh yang kasih, yang melimpah-limpah dalam hidup, sehingga orang bisa melihat siapa. Saudara tak usah bicara kalau orang itu begini-begini, tapi dari perkataan kita bisa melihat siapa dia, saudara. Dari perbuatan kita bisa melihat siapa. Dari tingkah lakunya kita bisa melihat siapa dia. Saya pernah satu kali, saya mungkin bersaksikan, beberapa bulan yang lalu, saya nggak pernah temui manusia, teman saya. Dia tahu saya udah jadi hamba Tuhan, dia cuma bertanya, bro, sekarang udah apa? Saya dengar kamu udah jadi hamba Tuhan kan? Pendeta, iya. Kenapa? Kamu bisa tahu dong kehidupan saya. Saya berdukung. Coba kamu tebak kehidupan saya sekarang gimana? Udah lama sangat tahu. Saya cuma tanya satu. Saudara mau tahu? Saya bilang, dengan siapa kamu bergaul? Dengan siapa kamu bergaul? Alkitab mencatat pergaulan yang buruk dan merupakan kebiasaan yang baik. Selesai. Dia tidak bisa ngomong. Itu aja. Saya nggak bilang kamu jahat. Tidak. Kalau kamu mau jadi pendeta, bergaul dengan pendeta. Kalau kamu mau jadi penjahat, bergaul dengan penjahat. Cepat atau lambat jadi penjahat. Percaya nggak? Alkitab mengajarkan, bukan saya. Pergaulannya buruk dan merusak kebiasaan yang baik. Saya mau tutup di sini. Orang dibilang apa? Orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah ini pertanyaan. Ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang itu selalu mengadakan Tuhan dalam. Orang itu selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu, dia terbatas, dia tahu dia lemah.
Alkitab mencatat di dalam kelemahan itu terdapat kekuatan. Betul? Makanya saya bersyukur. Kalau saya lemah, bukannya kita mau apa dibilang jadi apa sih bilang mau cari-cari udah belaga ini. Enggak. Memang secara manusia kalau bisa kita harus berlama. Tetapi diingat di dalam kelemahan Tuhan yang bilang, disitulah Tuhan pada saat kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan beracara. Jadi yang pertama itu orang itu selalu bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua, orang itu tidak pernah bergumul. Benar sih Pak. Justru orang itu bergaul tarik. Bergumul dengan bergaul itu beda. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, otomatis apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kendali, minimal kita dapat bocoran, dapat. Saya percaya kita hidup sampai sekarang ini karena berkenan Tuhan. Karena kita ikut tuntunannya Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, pasti ada jalan keluar dari Tuhan di dalam masalah kita. Yang ketiga, orang yang memiliki ciri-cirinya orang yang tinggal di dalam Tuhan. Itu orang suka menyembah. Otomatis berdoa ya pasti, bergaul ya pasti. Nah kalau kita lakukan ini semua, saudara, saya percaya kita bisa berkata, tanpa Tuhan, aku tidak bisa berdoa. Tuhan, aku bisa ada sebagaimana aku ada. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Dan percaya Bapak, Bapak sudah berhenti bicara. Dan hamba percaya biar firman-Mu itu jadi kekuatan kami semua. Kami percaya sekalipun kami menghadapi masalah demi masalah, kami tidak akan tunduk kepada Engkau. Satu hal yang kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Engkau memimpin kami, tanpa Engkau menuntun kami, tanpa Engkau membimbing kami, kami sia-sia. Tetapi kami percaya Bang, saat sekarang Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dan percaya Kau sudah sembuhkan, dan terikat Kau sudah bebaskan, yang punya masalah Kau sudah berikan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya padamu Tuhan kami berharap. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar. Kami akan terus bergaul dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan. Ya Roh Kudus terus berkata-kata, menjabarkan lebih jauh lagi. Kami rindu Tuhan, sepuluh kami rindu. Kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan itu luar biasa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Saya percaya kita mendapatkan berkat. Amin. Amin. Kita mau tinggal terus di dalam Tuhan. Kita mau melekat terus di dalam pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus sendiri. Kita naikkan pujian. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, kemuliaannya besar, tiada kira. Aku ada membalas betapa besar kasih-Nya. Besarkan dapatnya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib.
hari Selasa kita akan berdoa bersama di Akrema 1 dari jam 10 pagi, dan hari Minggu kita akan bertemu bersama-sama di tempat ini jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita lakukan dengan sayapmu ku akan tempat diri di dalam hatimu, Tuhan menyerah aku dengan perlindungan bagiku, pertolonganku di dalam hati, ku mengangkat tanganku, Tuhan menyerah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak sekalipun Engkau membalaskan kesalahan kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mau menjadi Allah dan Tuhan bagi kami. Terima kasih Engkau mau memilih kami menjadi anak-anak. Dalam doa ini Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami kembali juga dikuatkan oleh firman untuk senantiasa berharap dan bersandar pada senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati pelayanan Pak Pendeta James dan Ibu di dalam pelayanannya. Dialah hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan tambah-tambahkan berkat bagi mereka di dalam pelayanan ya Bapak. Begitu juga dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan semuanya apa kami lakukan semuanya Tuhan yang berhormat dan kemuliaan-Mu saja. Ya Bapa, dalam doa ini kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak polemik yang dihadapi Tuhan oleh Presiden, oleh semua anggota DPR. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Karuniakan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan masalah di dalam di Polri, di dalamnya Tuhan. Biarlah Kau campur tangan dan semuanya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Di mana saja berada, mungkin mereka lagi dalam kebimbangan. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka ya Bapa. Mungkin mereka yang berada dalam kebimbangan pekerjaan atau usaha yang bangkrut. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang penuh kasih campur tangan dalam setiap usaha kerja mereka, agar mereka boleh mendapatkan jalan keluar daripadanya Bapa. Kami juga mau berdoa buat mereka yang tersesat, mereka yang terbelenggu. Tuhan bebaskan mereka Tuhan dari belenggu, agar mereka boleh dapat berjalan kembali ke dalam jalan dengan Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, kami tak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami hanya bisa memohon pengampunan, tuntunan dari penyertaan daripada-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, jangan kiranya Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Tuntun kami selalu dengan kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di mana saja mereka berada, dengan masing-masing pergumulan kehidupan dan pelayanan mereka. Tuhan campur tangan, tambah-tambahkan hikmat atas mereka dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan, agar biarlah Tuhan di atas semuanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga mau bawa dalam doa untuk kota Batam tempat kami tinggal. Tuhan tolong anak-anak yang berada di kota Batam ini, dan Tuhan juga yang memenangkan jiwa dari orang-orang yang berada di kota Batam ini, anak-anak-Mu maupun mereka yang belum mengenal Engkau, agar mereka boleh mengenal Engkau, bahwanya Engkau Allah satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami semua. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk setiap rencana kerja dari gereja House of Grace di Batam ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Apapun yang Pak Gembala rencanakan, Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan. Dan di atas semuanya ya Bapa, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan, buat anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, yang lagi merantau karena pekerjaan atau karena kuliah. Tuhan tolong jaga mereka sebagaimana Engkau menjaga dan menyertai kami di sini. Berikan kiranya selalu kesehatan dan umur panjang. Begitu juga dengan anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati. Dan setiap rumah-rumah tangga yang saat ini mengikuti ibadah ini, baik lewat Zoom maupun on-site di tempat ini, Tuhan berkati. Dengan masing-masing pergumulan kehidupan kami ya Bapa, Tuhan campur tangan. Karena kami tahu Tuhan, seperti firman-Mu yang berkata kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan semuanya, melepaskan kami semua daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Angkatlah kedua tangan, arahkanlah pikiran hatimu hanya kepada Dia yang sudah memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat pada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Yesus. Tuhan berkati hambanya. Terima kasih Pak Bocor, Pak Dokter. Terima kasih Bro. Berkati. Bless you, Pastor. Terima kasih Pak James. Terima kasih Pak Bocor, Bu Weni, Pak Rona, Afif, Bu Mei, Esra, Pak Baskoro. Tuhan berkati, maju terus semuanya.